Halo Sobat Rumpis, masih barengan sama Dika dan juga Tasya di sini. Hai. Tadi Tasya sempat cerita apa ya? Kompetisinya kan pernah ikut di Pop Academy ya, yang Iya, awalnya daftarnya online, audisinya iya, online dulu betul. karena kan COVID Mm-mm, ya. mm-mm. Terus akhirnya dipanggil ke Jakarta. Nah, Iya. selama proses itu ketika Tasya sudah akhirnya berangkat ke Jakarta, di sana itu gimana Tas prosesnya? Mungkin kalau teman-teman ya, Sobat Rumpis, ada yang pengen juga coba audisi kayak Tasya biar Sobat Rumpis dapat gambarannya. Oke. Di sana tuh waktu 40 besar tuh udah ini ya, udah agak-agak sibuk gitu. Jadinya kita habis latihan nih nanti, latihan malam, terus besok paginya kita benar-benar harus bangun pagi karena kita harus syuting. Jadi setiap hari itu kita ada namanya diary Popa. Oh. Jadi diary Pop Academy. Jadi itu syutingnya setiap hari. Jadi dari pagi sampai sore kita syuting. Nanti kalau misal kita ada jadwal buat stage performance itu juga ada. Terus jadwal kita buat latihan nyanyi itu juga ada. Di sana coachnya betul ada dua. Jadinya kita habis dari coach ini kita langsung lari lagi ke coach yang kedua gitu. Oh, berarti memang di sana tuh juga dikasih pelatih satu-satu gitu ya Iya, berarti ya. dikasih pelatih. Dari proses itu yang menurutnya Tasya paling berat, proses yang mana? Prosesnya yang paling berat adalah kita harus bangun pagi-pagi, terus padahal malamnya kita habis latihan vokal, terus kita habis latihan kayak nanti kita di panggung harus kayak stage performanya gimana sih gitu-gitu. Jadi beratnya itu adalah di latihan-latihannya. Karena kita kayak padet banget. Jadi paginya kita harus syuting, terus habis itu sore ke malamnya kita harus latihan sampai jadi tidur tuh kayak yang tidurnya cukup, cuman kayak nggak kayak kita santai aja gitu. Oke. Jadi emang sehari tuh nggak ada waktu kita buat santai. Tapi kan juga pada akhirnya Tasya bisa melewati itu semua Iya, ya dan juga dapat 6 besar. Tapi selain masuk ke 6 besar dan mendapatkan rewards tentunya ya, hal apa yang paling berkesan dan bikin Tasya senang bisa berproses di Pop Academy itu? Yang paling berkesan adalah di sana banyak belajar karena kan yang kita tadinya nggak tahu kayak syuting tuh apa sih kayak gitu. Jadi kita ngerti kayak alur-alur syuting tuh gimana, alur-alur kita harus bernyanyi di panggung TV itu gimana. Jadi emang nggak semudah yang kita biasanya kayak cuman lomba biasa, kita datang lomba udah selesai pengumuman, tapi itu kita kayak ada perjalanan panjangnya. Jadi kayak kita sebelumnya Hamin 5 bahkan Hamin seminggu deh, Hamin seminggu itu kita harus mikir besok tuh kita harus nyanyi lagu apa gitu, terus mikir juga kita mau bikin improve-nya kayak gimana. Oke. Jadi dari situ perjalanannya tuh jadi kayak Tasya keluar dari Pop Academy itu jadi kayak lebih kreatif tentang lagu, jadi ngerti lagunya harus diapain gitu-gitu. Terus juga mentalnya juga lebih kebentuk karena kita di situ di ini kan ada netizen Oh yang iya, adalah betul, pokoknya apalagi netizen di yang TV ya kan. kita salah terus padahal tuh kayak waktu itu aku masih kecil ya, jadi mikirnya kayak kenapa ya mereka tuh nggak ngerti perjalanan kita di belakang. Kita tuh di belakang Hamin seminggu aja itu kita udah sibuk banget buat ngurusin kita mau tampil apa ke depannya, tapi mereka tuh cuman komen dan cuman ngelihat waktu kita di panggung aja. Jadi kayak di situ juga sempet ini sih stres juga. Tapi keren loh Tasya, di saat dia ditekan sama netizen, ditekan sama kesibukan yang mungkin bagi sebagian orang itu kan menjadi hal yang paling berat ya. Tasya tadi juga merasa itu adalah hal yang berat. Iya. Tapi di situ Tasya bukan menyerah gitu aja. Tasya juga masih terus mengikuti kompetisi, berbagai macam kompetisi sampai akhirnya kemarin yang terakhir ya Tas. Iya. Yang terakhir di Bintang Radio Nasional Boleh tahun Tas 2025. diceritain Tas itu Bintang Radio itu gimana Tas? Oke, jadi BTW aku udah ikut Bintang Radio ini kelima kali ini. Jadi tahun ini tuh kelima kali. Jadi dulu pernah juara 2 yang pertama. Terus yang kedua itu juara 2. Yang ketiga juara 1. Nah itu juara 1 aku sempat ke nasional ke Manado. Cuman masuk 15 besar aja, jadi nggak lanjut. Terus tahun keempat aku juara 2. Sebenarnya juara 1 tapi kayak diambil 2 terbaik gitu. Jadi kita kayak kurasi video dikirim ke Jakarta, tapi aku nggak keterima. Terus yang terakhir kelima kali ini aku alhamdulillah ke nasional dan mendapatkan juara 2 gitu. Oke, tapi apa ya? Itu menurutnya Tasya itu lebih berat daripada sebelumnya atau karena kan
apa ya? Ini kan pasti juga saingannya kan juga lumayan ya. Iya, saingannya Karena satu biasanya Indonesia. semakin apa ya, semakin sederhana lombanya tuh bukan sederhana ya, maksudnya semakin santai lombanya kan pesaingnya juga semakin banyak. Iya, benar-benar. Ya gimana ya? Sama-sama ini, sama-sama Sama-sama ada sama-sama pressure-nya susah. ya. Iya, sama-sama susah di situ. Tapi pernah juga ngerasa overthinking juga ya Tas, berarti ya Tas. Sering banget. Sampai sekarang pun masih sering suka overthinking. Oke, ngomong-ngomongin soal overthinking, apa hal yang paling bikin Tasya overthinking? Hal yang paling bikin Tasya Oke. overthinking. Hal yang paling bikin overthinking adalah mulai jadi mahasiswa ini ya. Jadi kayak mulai kerasa, mulai aku juga ngatur jadwalku sendiri karena aku nggak punya manajer. Jadi semuanya aku atur sendiri. Dulu kan mamah, tapi sekarang aku udah nge-handle sendiri. Itu kayak kerasa banget ngatur jadwal sama ngatur jadwal kuliah itu berat banget menurut aku. Kayak kemarin nih contohnya ada, sebenarnya aku di Jakarta tuh habis Bintang Radio aku ada lomba lagi. Tapi karena ada salah satu kegiatan di kampus yang tidak bisa aku tinggalkan, jadi aku harus memilih. Itu di situ aku sempat overthinking dan nanya ke orang-orang terdekatku kayak gimana ya, aku harus milih mana. Kalau semisal aku nggak ke kuliah dulu, aku takut nanti ngulang gitu-gitu. Itu sampai ada sedihnya tuh seharian tuh ada. Oke. Lebih dari seharian. Oke Tasya, terima kasih ceritanya tentang overthinking. Nanti di selanjutnya kita akan ngomongin lagi soal overthinking yang lebih dalam lagi ya Tasya. Buat Sobat Rumpis, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Rumpis bareng sama Dika dan juga Tasya. Rumpis, ruang muda, pikir santai.